Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan jurnal berjudul Penerapan Metode Topsis Sistem Pendukung Keputusan untuk Penentuan Keluarga Miskin pada Desa Pancakarsa II. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Royder Fajrian, NIM saya 22060909, prodi saya Sistem Informasi Universitas Muhammadiyah Gresik. Baik, di sini saya mengambil jurnal sumber dari Irfan Muzakir, Universitas Ihsan Gorontalo. Baik, yang pertama abstrak. Menentukan keluarga miskin adalah salah satu upaya pemerintah untuk melakukan intervensi pembangunan dalam bentuk bantuan terhadap keluarga miskin. Tepat sasaran adalah suatu keharusan sehingga benar-benar berdaya guna bagi yang membutuhkan. Perkembangan penduduk desa Pancakarsa II ini rata-rata 2% per tahun, sedangkan angka kelahiran dan kematian rata-rata 1% per tahun. Mayoritas mata pencarian penduduk di sana adalah petani dan buruh tani. Hal ini disebabkan karena sudah turun-temurun dan juga minimnya tingkat pendidikan. Model yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan ini adalah MADM dengan menggunakan metode Topsis. Metode Topsis tersebut diharapkan penilaian akan lebih tepat karena didasarkan pada nilai kriteria dan bobot-bobot yang sudah ditentukan sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih akurat. Untuk itu, penelitian mencoba membantu permasalahan tersebut di atas dengan membuatkan suatu sistem pendukung keputusan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL, sehingga penerapan metode Topsis untuk sistem ini dapat memberikan hasil yang maksimal dalam hal pengambilan keputusan. Baik, di sini di dalam jurnal tersebut terdapat daftar isi. Yang pertama pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat kesimpulan dan saran. Baik, yang pertama pendahuluan. Di sini saya sudah merangkum semuanya dalam jurnal tersebut. Penelitian ini berfokus pada masalah kemiskinan di Desa Pancakarsa II, di mana mayoritas penduduknya adalah petani dan buruh tani. Identifikasi masalah mencakup kesulitan dalam menentukan keluarga miskin yang penting untuk kebijakan bantuan pemerintah. Jumlah penduduk di desa sana mencapai 1.126 jiwa dengan 77 jiwa termasuk keluarga miskin dan 30 jiwa dalam kategori miskin sekali. Penelitian ini mencermati permasalahan penentuan keluarga miskin dan menyarankan pengembangan sistem pendukung keputusan atau SPK menggunakan metode Topsis. SPK ini diharapkan dapat memberikan perhitungan yang lebih tepat dan akurat dengan mempertimbangkan kriteria yang lengkap. Keberhasilan pemberian bantuan seperti Raskin, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat bergantung pada ketepatan penentuan keluarga miskin. Metode Topsis dipilih untuk menentukan keluarga miskin berdasarkan jarak terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh dari solusi ideal negatif. Menggunakan dari jarak Euclidean. Penelitian sebelumnya oleh Zena, Atmaja, dan kawan-kawan menunjukkan potensi pengembangan SPK ini dengan modifikasi kriteria dan subkriteria serta penggunaan algoritma selain AHP. Penelitian ini memberikan solusi dalam bentuk sistem pendukung keputusan berbasis komputer dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Keluarga Miskin menggunakan metode Topsis pada Desa Pancakarsa II. Sistem ini diharapkan dapat membantu mengatasi kesulitan dalam menentukan keluarga miskin dengan lebih efektif menggunakan perangkat lunak yaitu PHP dan database yaitu MySQL. Baik, yang kedua yaitu metode. Baik, di sini terdapat dua metode yaitu MADM dan Topsis. Yang pertama MADM atau Multiple Attribute Decision Making.
yaitu salah satu metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. Inti dari MADM ini menentukan nilai bobot untuk setiap atribut atau kriteria, yang kemudian dilanjutkan dengan proses perankingan yang akan menyeleksi alternatif yang sudah ditentukan. Pada dasarnya ada 3, yaitu yang pertama nilai bobot atribut menggunakan pendekatan subjektif, kemudian pendekatan objektif, kemudian yang kedua pendekatan integrasi atau subjektif dan objektif. Masing-masing pendekatan ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Pada pendekatan subjektif, nilai bobot yang ditentukan berdasarkan subjektivitas dari para pengambilan keputusan, sehingga beberapa faktor dalam proses perankingan alternatif bisa dilakukan secara bebas. Sedangkan pada pendekatan objektif, nilai bobot dihitung secara matematis sehingga mengabaikan subjektivitas dari pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu TOPSIS atau Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution, yaitu adalah salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria atau alternatif pilihan yang merupakan alternatif yang mempunyai jarak terkecil dari solusi ideal positif dan jarak terbesar dari ideal solusi ideal negatif dari sudut pandang geometris dengan menggunakan jarak Euclidean. Namun alternatif yang mempunyai jarak terkecil dari solusi ideal positif tidak harus mempunyai jarak terbesar dari solusi ideal negatif. Maka dari itu TOPSIS mempertimbangkan keduanya, jarak terhadap solusi ideal positif dan jarak solusi ideal negatif secara bersamaan. Solusi optimal dalam metode TOPSIS ini didapatkan dengan menentukan kedekatan relatif suatu berdasarkan prioritas nilai, kedekatan relatif suatu alternatif terhadap solusi ideal positif. Alternatif-alternatif yang telah di-ranking kemudian dijadikan sebagai referensi bagi pengambilan keputusan untuk memilih solusi terbaik yang diinginkan. Baik, di sini terdapat kegunaan metode TOPSIS, yaitu digunakan dalam banyak aplikasi termasuk keputusan investasi keuangan, perbandingan performansi dari perusahaan, kemudian perbandingan dalam suatu industri khusus, pemilihan sistem operasi, evaluasi pelanggan, dan perancangan robot. Dan terdapat suatu langkah-langkah, yaitu yang pertama membangun sebuah matriks keputusan, yang kedua membuat matriks keputusan yang ternormalisasi, yang ketiga membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot, yang keempat menentukan matriks solusi ideal positif dari solusi ideal negatif, 5 menghitung separasi, yang keenam menghitung kedekatan terhadap solusi ideal positif, yang ketujuh ranking alternatif. Dalam alternatif diurutkan dari nilai C plus terbesar ke nilai terkecil. Alternatif dengan C plus terbesar merupakan solusi terbaik. Baik, di sini terdapat kriteria keluarga miskin menurut Dinas Sosial Kabupaten Pahutwoto tahun 2016. Baik, di sini terdapat kriterianya. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Di sini terdapat langkah-langkah menjalankan sistem. Yang pertama, tampilan halaman login. Di sini user menginputkan username dan password untuk melakukan login dalam masuk ke halaman sistem pendukung keputusan penentuan keluarga miskin pada Desa Pancakarsa 2. Apabila jika salah menginputkan username dan password, maka akan ditampilkan pesan yaitu kesalahan input username dan password pada layar. Kemudian user melakukan input kembali. Kedua, tampilan halaman utama. Di sini menampilkan seluruh menu utama yang terdapat sistem pendukung keputusan penentuan keluarga miskin dengan metode TOPSIS pada Desa Pancakarsa 2. Di form ini terdiri atas menu-menu yang terdapat pada lajur atas yang digunakan menginputkan seluruh data-data yang diajukan.
Halaman menu utama ini terdiri atas halaman home, menerima kriteria bobot kriteria, nilai keputusan, dan keluar. Yang pertama tampilan entry data alternatif atau kepala keluarga. Di sini terdapat tampilan menu utama. Pada form ini digunakan untuk memasukkan data alternatif, data penduduk yang telah didata, dan termasuk warga Desa Pancakarsa 2. Yang B itu adalah tampilan entry data kriteria, yaitu untuk menginputkan data-data kriteria yang akan digunakan dalam penentuan keluarga miskin pada Desa Pancakarsa 2. Yang C, tampilan entry data bobot. Di sini sama seperti tampilan entry data kriteria, yaitu menginputkan data-data bobot yang akan digunakan dalam penentuan keluarga miskin pada Desa Pancakarsa 2. Di dalam tampilan proses terdapat tampilan bobot kriteria yang digunakan untuk menentukan bobot kriteria penentuan keluarga miskin berdasarkan penilaian yang terlebih dahulu diinputkan. Untuk menilai setiap masyarakat terlebih dahulu isi data alternatif, kemudian isi kriteria dan bobot. B, tampilan nilai keputusan. Pada form ini digunakan untuk menentukan nilai keputusan penentuan keluarga miskin berdasarkan penilaian yang terlebih dahulu diinputkan. Di sini terdapat tampilan menu laporan, yaitu tampilannya laporan hasil analisa Topsis. Dalam form ini digunakan untuk menampilkan laporan hasil analisa penentuan keluarga miskin menggunakan metode Topsis, di mana hasil yang ditampilkan diurutkan berdasarkan yang data masyarakat paling miskin. Yang keempat, kesimpulan dan saran. Dalam jurnal tersebut terdapat kesimpulan untuk hasil perancangan penerapan metode Topsis, sistem pendukung keputusan penentuan keluarga miskin pada Desa Pancakarsa 2. Yang pertama yaitu sistem yang digunakan pada SPK ini mampu mengatasi kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem yang lama dan memberikan hasil yang akurat dalam penentuan keluarga miskin. Yang kedua, penerapan metode Topsis untuk sistem pendukung keputusan dapat memberikan hasil yang maksimal dalam hal pengambilan keputusan dengan cara mengurutkan alternatif masyarakat miskin mulai dari data yang termiskin. Yang ketiga, berdasarkan hasil pengujian white box, disimpulkan bahwa sistem pendukung keputusan ini bebas dari kesalahan program dengan total cyclomatic complexity yaitu sama dengan 6, kemudian region sama dengan 6, dan independent path sama dengan 6. Yang kedua, saran. Dalam sistem ini banyak sekali yang belum sempurna sehingga membutuhkan banyak sekali pengembangan yang lebih dan lebih lagi. Yaitu yang pertama, untuk pengembangan penilaian lebih lanjut, maka sebaiknya dilakukan perbandingan metode atau penggabungan metode. Yang kedua, sebaiknya dilakukan backup secara berkala demi keamanan sistem ini. Baik, sekian dari saya, dan saya terima kasih kepada Irfan Muzakir yang sudah menerapkan metode Topsis untuk sistem pendukung keputusan penentuan keluarga miskin pada Desa Pancakarsa 2. Dan saya juga terima kasih kepada dosen pembimbing saya yaitu Pak Mahat Wicaksono. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.